Hola gengs, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Sesuai dengan janji saya setelah saya membahas tentang si asal-usul Abyssinia, kali ini saya akan membrew kopi Abyssinia. Oke, saya tutup dulu, bentar ya. Somehow keren packaging kayak gini nih, si smoking barrel, tapi sayang habis itu saya buang nih, nggak kepake ya, atau saya simpen buat lempar kopi ke teman ala-ala. Oke, kita akan brew kopi Abyssinia, salah satu nenek moyangnya kopi kalau istilah orang-orang, atau Nabi Adamnya kopi kalau buat saya, root akar segala masalah kopi. Apalah, banyak cocot. Oke, saya akan pakai, nggak tahu nih, saya bingung nih antara mau pakai cafe latte antara ini si Staros Submerged atau Aeropress aja lah ya. Kita akan coba brew menggunakan Aeropress. Let's see, saya buka dulu, ambil gunting. Kita gunting dulu. Saya lebih nyaman kalau roaster ini menggunakan silk kayak gini. Aromanya udah kecium. Semerbak aromanya, enak banget. Fresh roast. Apa ya? Sangat fresh banget aromanya. Kita akan cek binnya. Canggih. Let's see ya. Kita akan buka dulu. Binnya lonjong-lonjong. Dan ini aromanya fresh banget. Buat kalian yang penasaran dengan Abyssinia, ini binnya. Ya, lihat deh. Binnya lonjong-lonjong. Ini tuh memang kayak binnya si Gesa. Compare siapa? Tapi kalau saya beli bin Gesa itu kecenderungannya rata semua, lonjong semua. Jadi nggak ada yang bulat, nggak ada yang kayak gini nih. Nggak ada yang kayak gini. Jadi rata semua kayak gini nih waktu saya beli Panama Gesa dari Hani Batista di Finca Santa Teresa. Ini kayak gini semua nih, lonjong-lonjong. Ini aromanya enak banget. Ya, ini bin Abyssinia, salah satu bin tertua di dunia, dan ini mungkin dari 1928 atau saya lupa tadi. Dia ditanam di Aceh dan di Jawa Timur. Ini mungkin udah bin yang udah tanaman atau udah pohon yang kesekian ya, karena pasti konon kopi itu 10 sampai 20 tahun harus diganti. Karena di luar itu udah nggak produktif dan sayang tanahnya, sayang juga hasil panennya nggak terlalu banyak. Tapi ada satu kopi yang umurnya udah puluhan tahun, nyampe ratusan tahun nggak ya, di Flores, namanya kopi Juria. Jadi dia nggak boleh ditanam, nggak boleh ditebang. Itu kopi keramat istilahnya, kopi yang pertama kali ditanam di daerah sana, konon ya, kopi keramat. Dan saya udah nyobain dan enak. Memang katanya itu panennya langka banget, jarang banget, dan termasuk buahnya juga udah nggak lebat. Pohonnya juga udah tinggi banget. Ini kalau buat saya lebih cocok dibilang Gesa, compare si Tipika yang diklaim di daerah
Jawa Barat. Nanti kita akan bahas tuh soal itu ya. Oke, let's see. Kita akan brew. Menarik. Udah, aromanya tuh gila ya. Kalau kopi press itu aromanya enak banget. Oke, saya akan main di, aduh sebentar ya, earbud saya. Oke. Saya akan main di 15 gram. Ini binnya. Oke, 15 gram kita pinggirkan dulu. Saya pakai Wanji Presso. Saya akan bersihkan dulu gilingan Wanji Presso-nya supaya nggak terkontaminasi rasa-rasa lain. Lalu kita akan tutup. Bentar ya. Akan tutup rapat. Taruh sini. Sebentar. Saya akan set di 1, 2, 3. Saya akan set di 3 untuk membuang residu sebelum kopi ini ya. Sorry. Sadis aromanya, enak banget. Ini bisa dibilang part 2 saya bahas Abyssinia. Pertama adalah bahas rootnya dulu, sekarang bahas binnya. Ini gilingan di 3 nih. Ini aromanya enak banget. Semerbak dahsyat. Sekarang saya akan memainkan gilingan buat Wanji Presso, buat Aeropress. Saya main di tadi circle ke-3, jadi sekarang saya main circle 4, 5. Saya akan main di circle 5, 15 gram. Let's see kayak gimana ya. Kita akan lihat 1, 2, 3. Ini gilingannya ini roastingannya nggak light roast garis keras. Ini saya suka nih giling roastingan kayak gini, ngepas banget. Ini pakai Starso Mirage pasti enak banget ya. Tapi kita akan coba pakai Aeropress dulu, di tes sama Velo dan pepper filter. Oh, cepat sekali. Suhu, saya pakai suhu 90 derajat Celcius. Let's see ya. Udah nyampe belum? Oke. Suhu 90 derajat Celcius, 92, 90. Aromanya enak. Buat yang mau lihat gilingan saya di 5. Ini gilingan saya di 5, guys. Segitu ya. Oke, saya akan pakai Velo. Lalu di attach pepper filter. Lalu saya kasih sini. Lock. Lalu saya tuang. Oke. Habiskan. Sip. Aroma corn berasa banget ya pas digiling nih. Jangan ini pas di roastingnya dicampur. Aduh, kaget. Bencong. Jangan ini di roastingnya dicampur corn. Enggak lah ya, nggak mungkin lah. Taruh sini dulu. Let's see. Oke. Mari kita tuang saja. Kita lihat ya. Tuh, cukup. Goyang-goyang. Kita tuang, guys. Saya akan main di
suhu air 200 saja ya. Nggak boleh pas 200 lalu kita akan aromanya semerbak enak. 200 lalu saya akan aduk sampai bawah, diaduknya sekitar 20 sampai 10 kali, halus, lembut, dan selesai. Aromanya dahsyat. Cukup. Lalu kita tutup. Kita akan diamkan, saya akan mendiamkannya sekitar 15 second. Semoga rasanya enak ya teman-teman. Semoga. Kita tunggu dulu. Oke, lalu kita press. Saya goyang sedikit ya, dia keluar. Goyang sedikit, terus saya press. Pressnya jangan terlalu cepet, ngalirnya tangan aja. Saya akan habiskan. Selesai. Ini kayak Bu Siska gue ya, asli. Nggak usah sampai segitunya juga kamu. Oke, saya pinggirkan dulu. Hasilnya manteman. Kurang rapi ya, kurang cantik ngelipetnya ya, segini loh. Sip. Pose dulu. Selesai, saya pose. Lalu kita akan campur. Ini pakai Stare Sumirage nih, pasti super delicious so mafioso. Ada yang komen kemarin saya baca ya, tiba-tiba ada notif, "Bang, ngomong lu balelol, nggak jelas." Jangan ditonton Pak. Saya nyuruh orang untuk, saya pernah nggak nyuruh ada di ujung, jangan lupa nyalakan lonceng dan subscribe. Saya nggak pernah. Nanti kalau saya kayak gitu, nanti nyuruh orang untuk subscribe terus kayak ada beban gitu. Ya udahlah, kalau nggak suka dengan suara saya, nggak usah dengerin suara, atau nggak usah masuk sama sekali. Kan ini suara pemberian Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini mau gimana lagi ya, cara ngomong orang kan gimana ya, saya kan kayak gini ya ngomongnya, nggak jelas gitu, nggak tahu. Kayak ada, kalau saya perhatikan ya, saya tuh ngomong kayak ada kehilangan unsur R-nya tuh kayak hilang sedikit gitu ya. Oke lah, lupakan itu, mau gimana lagi ya. Kita akan cicipin teman-teman. Katanya notesnya roasted corn, clove, almond, red apple. Delicious. Notesnya apa? Kita terjemahkan dengan bahasa kita masing-masing. Lembutnya dapet sih, sweetnya dapet sih, tapi saya agak terganggu dengan roasted cornnya, terlalu kencang. Ya, tapi gini teman-teman, mungkin kalau si Abyssinia ini ditanam di ketinggian yang kurang lebih sama dengan Panama, mungkin dia akan berbeda
struktur binnya dan struktur rasanya. Karena gini katanya ya, si Panama Gesa itu akan bekerja dengan baik secara aroma, taste-nya dan taste-nya dan flavornya itu ketika ditanam di ketinggian 1500 ke atas. Dan katanya semakin tinggi, even di 2000 semakin tinggi dia ditanam di tempat yang tinggi dengan kontur dan hara yang baik, maka semakin sempurna dia mengcreate rasanya. Saya nggak tahu si Abyssinia Aceh itu ada gunung nggak sih di Aceh itu, saya nggak tahu ya. Jadi kalau ditanam di ketinggian 1700 sampai 2000 aja katakanlah ya, lalu si unsur-unsur hara di sekitarnya mendukung, saya rasa dia akan menjadi salah satu varietal terbaik Indonesia ya, saya rasa ya. Suara pagi enak banget tuh, suara ayam. Saya sambil ngemil ya teman-teman. Cemilan saya pagi ini adalah cemilan kampung, yaitu apakah ini? Oke, ini pisang rebus. Enak. Saya akan bahas sedikit ya sambil kita ngopi santai, sambil membahas gimana impresi saya terhadap si Abyssinia ini. Ini jujur pertama kali dalam hidup saya nyobain Abyssinia pertama kali, dan saya baru sendiri. Mungkin di luar itu saya pernah mencicipi, tapi waktu itu orang menyebutnya longberry dari Aceh. Beberapa kali saya mendapatkan istilah itu. Cobain deh, ini kopi dari Aceh, istilahnya longberry. Saya nggak tahu kalau longberry itu sama dengan Abyssinia. Mungkin, tapi itu udah lama banget, sekitar 10 tahunan lalu lah. 10 tahunan lalu udah lama. Itu saya lupa kedai kopinya apaan. Udah nggak ada kali sekarang ya. Banyak kedai kopi lama yang sekarang juga udah hilang sih sebenarnya. Oke, saya akan sedikit kasih sudut pandang tentang si Abyssinia ini. Ekspektasi saya adalah Abyssinia ini mendekati kurang lebih yang mendekati si Panama lah ya gitu, atau bahkan mendekati Panama, mendekati gesanya Kolombia katakanlah, karena gesa Kolombia sama Panama gesa itu juga secara struktur bin udah berubah. Lalu dengan Costa Rica juga udah berubah struktur binnya. Lalu rasanya juga beda. Kolombia sama Panama tuh beda gitu. Secara the whole konsep rasanya tuh beda. Ada di level rasa yang level enak yang sama, tapi beda gitu enaknya. Nah, si Abyssinia ini kalau buat saya less fruity, lalu roasted cornnya buat saya terlalu dominan. Red apple-nya berasa buat saya. Ada hints apple-nya, nggak tau lah red apple atau apa. Saya juga jarang makan apel kan sebenarnya kan. Lebih sering makan buah kesemek kita sama jambu batu. Saya bukan Q grader teman-teman. Kadang saya percaya lidah saya aja. Jadi kalau ini sebenarnya gini, kalau bicara enak, ini bukan sesuatu yang membuat impresi saya anjlok gitu ya.
impresi saya yang ini kopi ketika pertama kali saya nyobain Ethiopia Voge. Ini enak banget. Atau pertama kali saya ngebrew Honey Batista, gila, ini kopi enak banget. Ini buat saya impresinya ya. Oke, sampai situ tuh. Ini layak dicoba buat kalian yang memang penyuka, buat kalian nih yang pengekspor kopi. Saran saya ya ini harus dicoba sih, supaya kita bisa memperkaya rasa, mendefinisikan ini Abyssinia, ini full wash nih. Saya nggak tahu kalau misalkan di natural mungkin akan beda, atau di honey akan beda. Nanti saya akan cobain kalau memang ada yang jual honey atau natural ya, pasti sense-nya beda lagi. Nanti deh kalau ada yang jual honey grade 1 atau grade specialty, green bean-nya akan saya coba ya, roasting sendiri. Mungkin akan beda ceritanya. Kalau buat kalian yang mengharapkan atau buat kalian yang berharap tinggi banget dari Abyssinia ini, apalagi kalian misalkan mau mengcompare dengan Panama Gesa, kayaknya nggak bisa ya. Kalian harus menurunkan dulu ekspektasinya supaya ketika mencoba ada dangnya. Kalau saya nih ekspektasi saya terlalu tinggi untuk si Abyssinia ini, karena di kepala saya, di mindset saya adalah setelah searching dan membaca historinya, lalu membandingkan, mencoba menebak-nebak dengan rootnya Panama Gesa, di kepala saya nih tertanam, harusnya nih rasanya mendekati Gesa nih, atau setidaknya mendekati Gesanya Kolombia, atau minimal di kepala saya ya kayak 11-12 nih secara the whole konsep rasanya dengan Gesa gitu ya. Saya terlalu tinggi ekspektasinya, ternyata nggak setinggi itu ya. Tapi ya sekali lagi teman-teman, kopi itu harus dicoba. Kita nggak bisa cuma percaya ke satu lidah aja. Kalian jangan percaya sama lidah saya. Satu-satunya cara adalah kalian harus mencoba. Ini nanti saya akan coba pakai Starso Mirage. Gak ada hint bitter sama sekali. Ada sense ini ya, ada sense after taste-nya tuh kayak sedikit keset di lidah after taste-nya, jadi nggak gitu clean. Nanti kan saya cobain pakai Starso Mirage kayak gimana ya, pasti akan memberikan nuansa rasa yang berbeda juga sih buat saya. Biasanya nuansa rasa yang berbeda, dan biasanya saya bisa menemukan formula yang enak di Starso Mirage biasanya. Ketika di Aeropress ini saya merasa kurang, kayak ada mesti saya twist sedikit, nanti saya akan coba di Starso Mirage. Biasanya saya bisa menemukan sensasi yang berbeda lagi, dan biasanya lebih enak. Tapi layak lah ya untuk kalian coba, layak banget. Tapi kalian jangan berharap terlalu bombastis banget dengan si Abyssinia ini, jangan terlalu berharap banget. Tapi mungkin kalau natural atau katakanlah di honey akan beda cerita, akan beda sensasi, akan beda ekspektasinya. Oke, cukup lah ya bacotan saya tentang si Abyssinia. Delicious, wajib coba sih teman-teman. Kita nggak boleh puas dengan satu kopi. Kalau saya teman-teman mengajak kalian jangan pernah cepat puas, jangan pernah stuck di satu kopi. Kalau kalian memang suka Ethiopia kayak saya nih, saya suka banget sama Ethiopia,
Saya coba semua Ethiopia dari semua roastery, bahkan akhirnya saya saking keselnya saya akhirnya beli roastery manual roasting sendiri. Saya roasting sendiri. Penasaran bisa nggak sih gitu dengan harga yang nggak terlalu mahal kita dapetin Ethiopia. Oh bisa ternyata. Dan satu lagi, kalau kalian mau explore Ethiopia, saran saya adalah belinya di Rospok. Itu the best. Ethiopia range Ethiopia yang the best ada di sana, di Rospok. Oke teman-teman, cukuplah bacotan saya tentang si Abyssinia. Delicious. Sayang saya terganggu dengan cornnya, agak terganggu. Dan untuk kompleksitas ini too simple buat saya, nggak sekompleks ketika membrew si atau nggak sekompleks brew kopi-kopi yang memang dari Ethiopia. Ini tuh simple buat saya ketika di brew, tapi enak. Secara aromanya enak. Mungkin saya belum menemukan formula yang pas nih, nanti kan saya cobain ya. Oke teman-teman, cukup. Kalau kalian terlewatkan tentang Abyssinia, kalian bisa cek bacotan saya tentang membahas kopi Abyssinia versi ala-ala. Ciao teman-teman, sehat terus, sukses terus. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Oke, buat teman-teman ala-ala suka-suka, ada yang info ketinggalan. Karena ternyata si Abyssinia ini udah habis di smoking barrel. Jadi buat kalian yang memang bener pengen nyobain si Abyssinia dan belum menemukan yang dari roastery yang memang katakanlah tanda kutip craft roastery atau roastery yang terpercaya, saya ini akan vacuum sealed, jadi 50 kali 2, jadi 100 gram saya akan bagikan, jadi 50 kali 2 ya teman-teman, untuk 2 orang berarti. Silakan kalau buat yang pengen banget nyobain dan udah nonton bacotan saya tentang biji Abyssinia, lalu bacotan saya tentang ngebrew Abyssinia ini, silakan bacot di kolom komen. Atau bisa juga ya di kolom komen aja kenapa juga pengen nyobain Abyssinia ini. Silahkan, saya cuma punya 2 slotnya dan untuk Jakarta. Jadi Jakarta ya, bukan Jabodetabek, khusus Jakarta aja. Karena saya lagi nggak mau ke JNE karena katanya si corona lagi naik lagi ya. Jadi saya mau pakai apa tuh jasa kirim, saya lupa apa tim jasa kirim. Paksel, pakai Paksel. Jadi saya cuma bisa pakai Paksel supaya lebih hemat juga ya, murah. Oke, silakan buat 2 slot. Ciao teman-teman. Ray. Ini ada Ranting udah bangun nih. Ray, cobain Ray. Kopi tertua nenek moyangnya kopi. Silakan di sini dong. Ini Ranting mau nyobain. Kita dengerin sudut pandang Ranting ya tentang si sempit, munduran dikit. Oke. Ting, ini adalah kopi dari segala kopi. Ini Nabi Adamnya kopi. Tapi bukan tanaman pertama yang diambil dari, maksudnya si kopi ini bukan tanaman pertama. Jadi ini udah mengalami perkembangan, udah mengalami reboisasi. Reboisasi tau nggak apa? Penghijauan kembali. Jadi udah ditumbangkan, tanam yang baru. Nah, ini Abyssinia yang aku ceritain semalam. Salah satu nenek moyangnya kopi tertua di dunia. Kalau buat saya, cobain. Menurut kamu gimana? Prosesnya full wash. Notesnya roasted corn, clove, almond, dan red apple. Silakan diseruput. Udah nggak panas kok, seruput pas gitu. Gimana? Gini tuh. Kalau habis gitu minum kopi diseruput, enak atau enggak? Jujur. Pahit.
dikit manis. Pahit dikit manis. Oke, ada aroma apa lagi? Duh, nyamuk banyak banget tuh tiba-tiba. Buset, buset. Lagi, sekali lagi, seruput lagi. Kamu berasa ada aroma jagung nggak? Coba dicium. Gitu. Nggak. Seruput sedikit lagi. Apa? Ada sensasi keset nggak? Dikit. Dikit. Oke. Menurut kamu gimana? Teman-teman Raka layak nyoba kopi ini nggak? Kopi tertua di dunia, nenek moyangnya kopi. Iya. Iya. Oke. Oke. Good job. Ya kata Ranting layak coba lah ya. Ciao teman-teman. Ciao Ray. Ciao.